ngandi kon. Selamat pagi semuanya. Nah, itu semangat. Baik, kita lanjutkan kuliah tamu kita hari ini ya dengan Bapak Theo dari Importe. Ya, apa itu Importe dan bagaimana dan lain-lainnya nanti biar Pak Theo sendiri yang menjelaskan ya. Baik. Nanti Pak Theo saya minta izin setelah buka ini, saya minta izin sebentar mau ke bandara menjemput tamu pembicara kedua nanti dengan Mas Akib. Nanti saya jam 10 udah kesini. Baik ya, kita mulai langsung aja acara kita hari ini. Saya persilakan Pak Theo untuk memulainya. Baik, terima kasih Pak Ibro. Selamat pagi teman-teman semua. Semangat ya. Baik, untuk awalnya mungkin saya putarkan video dulu ya biar nggak terlalu ya. Selamat datang di Network Operation Center Importe di Bundaran Tertinggi, Medan Kuningan, Jakarta. Di dalam ruangan Network Operation Center ini terdapat satu layar besar di mana kita dapat memonitor atau melihat berbagai aktivitas jaringan Importe secara nasional. Mari kita lihat satu persatu. Di layar pertama, kita dapat melihat perangkat aktif network yang tercover oleh Importe. Layar ini akan memberikan peringatan secara langsung jika terdapat suatu gangguan atau masalah di suatu area atau perangkat. Di layar selanjutnya, kita dapat melihat Point of Presence atau POP dari Importe yang tersebar di Jawa, Medan, Palembang, dan Bali, serta Batam dan Singapura yang merupakan transit link internasional Importe. Pada layar di bawah ini, kita dapat melihat secara topologi koneksi DWDM Java Backbone dari mulai Jakarta hingga Pulau Bali. Sedangkan layar ini adalah layar yang berfungsi untuk memonitor dan menunjukkan link intercity Jakarta. Sedangkan di sini, kita juga bisa memonitor utilisasi link internasional dari berbagai upstream dan exchange yang dimiliki oleh Importe. Pada layar berikut ini, kita dapat memonitor jaringan dan alat new business FTTH atau Fiber to the Home yang hingga akhir tahun 2023 ini telah mencapai lebih dari 1 juta home pass. Dan yang terakhir, layar terbesar yang ada di sini adalah layar yang dapat memonitor performance Hafizan yang digunakan untuk mendukung program pemerintah melalui Babinkominfo untuk area 3T. Dan dengan bangga kami informasikan bahwa saat ini Importe telah berhasil membangun dan mengoperasikan jaringan kabel serat optik sepanjang lebih dari 180.000 km dengan menghubungkan lebih dari 30.000 tower di Indonesia. Importe juga telah mengoperasikan lebih dari 7.000 Visensa dan hingga kini telah melayani lebih dari 3.500 pelanggan korporat. Dan Network Operation Center ini aktif 24 jam untuk selalu menjaga kualitas layanan Importe. Importe, connectivity for better life. Sepertinya ragu-ragu gitu. Baik, itu tadi pengenalan dari Importe ya. Bagaimanapun juga saya diundang ke sini secara korporasi, mewakili korporasi, sehingga mungkin ya pesan sponsor lah, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Nggak apa-apa ya. Mungkin sebelum saya mulai, ini nanti
topik pembahasan kita itu akan lebih banyak ke hanya sampai di layer 3. Artinya masih siap layer, teman-teman sudah pasti kan ya mestinya 1, 2, 3 nanti itu yang akan kita bahas. Karena bagaimanapun juga I4T merupakan network service provider. Apa saja yang network service provider itu provide ke kantor, ke bisnis to bisnis seperti Universitas Mancung ini atau ke korporasi yang lain, itu nanti akan kita eksplor lebih jauh. Sebelumnya mungkin supaya enak juga, artinya teman-teman datang ke sini sudah meluangkan waktunya, sudah meluangkan energinya dan sebagainya. Ada nggak yang saya ingin tahu objektifnya apa nih? Kebanyakan nanti yang akan saya sampaikan lebih banyak ke teori, teman-teman. Mungkin bagaimana kita memilah operator atau service provider yang akan kita gunakan. Mungkin banyak ke situ diskusinya. Bagaimana kita memberikan solusi kepada enterprise, entah itu universitas, entah itu rumah sakit, entah itu perkantoran, untuk bisa mencapai goalnya. Sekali lagi, highlightnya seperti yang tadi disampaikan adalah connectivity for a better life. Kami fokusnya di connectivity dan saya di sini mewakili I4T memberi sharing ke teman-teman sebagai bagian dari tugas saya juga untuk memberikan solusi pada prinsipnya untuk connectivity yang baik seperti apa dan mungkin nanti bisa diimplementasikan saat teman-teman ada di dunia kerja. Ada yang boleh share dulu objektifnya? Atau sudah ada yang di-share terkait dengan pemaparan pagi ini? Atau belum sama sekali? Belum. Sama sekali ya? Oke. Kalau belum, kita slide dulu deh. Ini aja ya, nanti karena saya mungkin lebih sering, selain saya gunakan PowerPoint, saya juga akan gunakan beberapa tools yang lain, terminal dan lain sebagainya. Cukup kelihatan teman-teman yang di belakang terutama? Aman ya? Oke. Yang pertama mungkin saya jelasin dulu sekilas tentang I4T. Ada yang mungkin sudah kenal atau pernah dengar I4T? Ada mungkin? Baru tahu? Wah, ini baru tahu. Berarti memang ya sejatinya memang salah satu tugas saya memang untuk mengkomunikasikan ke teman-teman apa sih I4T. Oke, baik. I4T merupakan perusahaan infrastruktur telekomunikasi dan ASP. ASP mungkin teman-teman udah banyak kenal ya, artinya banyak banget brand ASP, salah satunya adalah I4T. Mungkin kenapa teman-teman kurang kenal dengan I4T? Karena yang pertama mungkin karena baru, dan yang kedua sekali lagi kami I4T hanya berbisnis untuk B2B teman-teman. Jadi mungkin nggak sampai ke perumahan tuh, nggak sampai kayak let's say misalkan Vivo atau Bisnet atau apapun lah. Ada prinsipnya seperti itu salah satu beberapa kompetitor juga posisinya, ASP juga. Tetapi kenapa kok I4T enggak? Mungkin teman-teman bahkan baru dengar kali ini. Karena sekali lagi kami hanya fokus berbisnis di bisnis to bisnis. Artinya seperti Universitas Mancung, posisinya seperti itu. Perkantoran yang lain, UIN dan sebagainya yang banyak yang kami layani juga di Malang. Nah, kami merupakan grup dari Jarum, teman-teman. Artinya ya sister company lah dengan BCA dan Blibli maupun yang lain-lain. Posisinya seperti itu. Tagline kami sekali lagi connectivity for a better life. Bagaimana hidup kita akan lebih baik dengan connectivity. Artinya jangan sampai justru koneksinya biar cepat dan mengakibatkan hidup kita justru nggak better. Mungkin teman-teman yang di IT nanti posisinya yang akan bekerja di NOC seperti yang tadi saya perlihatkan videonya akan sangat terganggu hidupnya dengan connectivity yang sifatnya tidak stabil. Nah, nanti mungkin 2 hari ya betul ya, hari ini dan besok kita akan coba eksplor bagaimana kita memilah dan memilih bibit bobot bebeknya seperti apa, posisinya seperti itu, supaya pada prinsipnya apakah memang I4T cocok untuk nanti mungkin teman-teman bekerja di perusahaan dan lain sebagainya untuk menjadi pilihan dari teman-teman di
perusahaan tersebut, termasuk dan tidak terbatas mungkin yang saat ini sudah dipilih oleh Universitas Maju. Beberapa keunggulan perlu karena posisinya mungkin teman-teman juga baru kenal apa. Ini footprint saja sekilas perjalanan kami E40. E40 sebenarnya establish ada atau lahir di 2002, tetapi memang dari 2002 lebih fokusnya ke ICT dan visa. Kemudian turning point-nya itu terjadi di 2015 di mana E40 diakuisisi 100% oleh Protelindo. Protelindo kalau mungkin teman-teman juga pernah mendengar atau melihat di bursa saham itu kodenya adalah TOWR. TOWR adalah Protelindo Sarana Menara Nusantara, itu membeli 100% E40. E40 sebelumnya dimiliki juga oleh Pak Sandiaga Uno, kemudian diakuisisi oleh TOWR sebagai bagian dari grupnya Jarum. Nah, sejak itulah posisinya E40 semakin melebarkan sayap dan fokus di infrastruktur. Sekali lagi, highlightnya adalah infrastruktur, teman-teman. Jadi connectivity, infrastruktur. Nanti beberapa slide kemudian nanti akan saya jelaskan media apa saja yang kami gunakan untuk pembangunan infrastruktur itu. Sampai dengan saat ini, kemudian membeli yang lain-lain dan sebagainya. Termasuk diantaranya ATMI, mungkin ini jaringan ATM yang independen, teman-teman. Jadi posisinya kami juga sudah mulai bermain di finance. Ada yang ditanyakan dulu? Belum ya? Belum, karena ini memang belum kemana-mana sih. Masih di pengenalan E40 aja. Boleh ya teman-teman yang minta waktunya sebentar, karena ini pesan sponsor, saya datang ke sini juga disponsori. Oke, ini yang kami miliki. Perlu digarisbawahi juga di sini adalah ini owned by E40. Artinya 100% kami bangun sendiri, per kilometernya, per meternya itu E40 bangun sendiri. Tidak, E40 tidak menyewa, tetapi justru menyewakan. Artinya 30.000 tower kami bangun, 55.000 tower yang ada di tenan yang ada di tower tersebut. Kebanyakan ini untuk pelanggan seluler, teman-teman. Jadi let's say, nah tower di sana, kelihatan di sana, mungkin itu salah satunya adalah miliknya Protelindo yang dibangun oleh Protelindo dan connectivity-nya di handle 100% oleh E40, FO-nya dan sebagainya. Terutama FO, karena bagaimanapun juga tower-tower seluler tersebut tanpa konektivitas FO mustahil untuk dapat 4G, 5G. Kalau misalkan masih pakai microwave, mungkin teman-teman juga pernah lihat di tower tersebut ada genderang, itu microwave, teman-teman, itu wireless. Yang satuannya memang sangat terbatas. Biasanya itu transmisi satuannya adalah STM1. STM1 itu hanya 155 Mbps. Kebayang kalau sekarang posisinya bahkan saya sampaikan juga bahwa Universitas Maju aja berlangganan internet ke E40 itu 1 giga, 1000 Mbps. Jadi udah mungkin mulai ditinggalkan dan tidak akan tower seluler itu bisa melayani 4G, 5G bahkan. Untuk arah sana pasti mandatori dibutuhkan connectivity fiber optik. 180.000 kilometer fiber optik terbentang dari Sumatera sampai yang lain. Terutama tapi kekuatan E40 masih di Jawa Bali. Terutama teman-teman, karena bagaimanapun juga Jawa Bali memang populasi terbesar dari Indonesia. Kemudian kita juga punya 500 point of present. Salah satunya contoh kasusnya misalkan tower tersebut kami aktifkan sebagai point of present, itu bisa, tetapi kita tidak aktifkan pun tidak mengapa juga. Saat ini 3.500 corporate client, sekali lagi di sini tidak ada B2C atau consumer, karena memang bisnis dari E40 adalah B2B, business to business atau ke corporate client. Kemudian ada 7.000 visa. Terbanyak ini adalah untuk ATM BCA. Jadi visa ini salah satunya digunakan
A yang dioperasikan oleh FOT. Oke, license. Bagaimanapun juga teman-teman, kita berupaya berusaha di Indonesia sudah selayaknya legal formal kita mempunyainya. Artinya banyak di antara teman-teman kita juga mungkin yang relatif masih ASP-nya masih dalam pengurusan atau masih bersifat RT RW. Mungkin teman-teman ngalami lah kalau misalkan memang di pelosok atau agak ini sharing untuk connectivity, ambil beberapa dari provider kemudian di share di RT RW dan sebagainya. Nah, itu mungkin ASP tapi sifatnya sekali lagi kemungkinan tidak memiliki izin. Nah, apa sih izin yang sebenarnya perlu dimiliki oleh service provider? Tergantung dari layanan yang akan diberikan ke corporate kliennya, teman-teman. Artinya, contoh, izin jartuk, apakah perlu diurus oleh perusahaan atau service provider yang memang belum melakukan penggelaran fiber optik dan tidak menyewakannya? Nggak perlu. Karena memang izin ini digunakan atau wajib dimiliki oleh service provider yang memang mempunyai produk atau layanan jaringan tertutup. Contoh jaringan tertutup adalah dark fiber, sewa core, 2 core, 3 core dan sebagainya. Nah, rata-rata penyewa tersebut adalah tadi seperti yang saya mention di sebelumnya, BTS seluler provider, karena mereka menyewa tidak mau berdasarkan kapasitas. Kalau kapasitas nanti mereka akan terbatas, misalkan 1 giga, nggak mau. Mereka sewanya selalu adalah dark fiber, fiber berupa core, yang mana end to end nanti perangkat aktifnya mereka yang akan sediakan sendiri. Mau dipasang di WDM untuk 80 giga boleh, 40, 120 ya sepatnya fiber optik aktif device-nya saja. Tetapi core-nya tetap 2 TX RX. That's it. Itu yang disewa ke salah satunya ke kami dalam konteks ini. Jadi perlu izin jartuk. Tidak sembarang posisinya boleh untuk menyewakan tersebut. Nah, kalau yang tadi jartuk dark fiber, kemudian komplementarinya yang lain adalah jartak lock PS. PS itu artinya packet switch. Jadi ordonya baru capacity. Sometimes ASP yang lain misalkan mau membangun di daerah terpencil, let's say misalkan mana ya, Kediri misalkan. Ini ada yang dari Kediri. Oh, CC-nya dari Kediri. Nah, posisinya dia mau bangun cabang tuh di Kediri, tapi dia nggak punya jaringan. Nah, bisa sewa ke IoT dengan capacity 1 giga. Jadi mereka cari internet di data center di Jakarta, biasanya relatif lebih miring harganya. Kemudian untuk dari Jakarta ke Kedirinya, ke kantor cabangnya, pakai IoT. Nah, dengan kondisi yang demikian, maka wajib hukumnya untuk mempunyai lisensi Jartak Lock PS packet switching. Seperti itu teman-teman. Terus kalau untuk ASP ada 2. Izin ASP untuk bisa berjualan ke end user, korporasi, perumahan dan lain sebagainya, dan izin NAP, Network Access Provider. NAP itu 1 tier di atasnya ASP. Contohnya misalkan distributor dengan dealer, kira-kira gitu. Nah, kalau dealer kan boleh itu berjualan langsung dengan end user, misalkan C Yamaha, sepeda motor, mereka bisa berjualan langsung. Tetapi untuk distributor kan nggak boleh itu biasanya, kalau langsung ke end user, ketengan nggak boleh. Artinya dia memang harus step. Artinya ada NAP yang posisinya lebih tinggi dari ASP. FOT mempunyai keduanya. Jadi pelanggan kami juga beberapa di antaranya adalah ASP. Pun dengan adanya izin ASP, pelanggan kami korporasi bisa langsung dengan end user korporasi. Kemudian landing right, hak labuh, ini untuk VSAT. Jadi VSAT ada stasiun bumi atau satelit penerima di darat, itu
untuk landing rad, wajib mempunyai izin ini. Kemudian ISR itu izin stasiun radio, itu pun juga mempunyai. Oke, next. Ini salah satu juga standar sebenarnya, tetapi memang mungkin bukan merupakan kewajiban dari Kominfo, tapi merupakan standarisasi internasional di mana I4T juga tersertifikasi untuk Metro Ethernet Forum Carrier Ethernet. Artinya produk tadi untuk Carrier Ethernet, Metro Ethernet, WISLAN dan lain sebagainya itu standarisasinya sudah standarisasi global. Nah, ini di sisi kiri teman-teman lihat ada fiber optik. Ini adalah media-medianya teman-teman. Tadi yang sudah saya sebutkan, fiber optik ada 180.000 km, ada wireless, ada VSAT, dan juga kami punya tower. Keempat-empatnya teman-teman posisinya sekali lagi saya bangga dengan ini, jadi akan terus saya ulang, ini on by I4T. Jadi kami memiliki sendiri, membangun sendiri. Kami tidak menyewa ke provider lain atau ke pihak ketiga, tetapi kami bangun mulai dari nol dan kami sewakan. Nah, dari keempatnya, apa aplikasi yang bisa digunakan ke semuanya ini? Jadi contoh kasusnya untuk internet dedicated itu bisa menggunakan fiber optik, bisa menggunakan VSAT, bisa menggunakan wireless. Kemudian untuk tower digunakan untuk apa? Untuk tower virtualization dan cellular backhaul seperti yang tadi saya sampaikan. Untuk bisa mendapatkan 4G, 5G, seluler provider itu mandatory harus mempunyai jaringan fiber optik yang salah satunya kebetulan sewa dari kami. Oke, ini nanti saya coba jelaskan secara runut mulai dari atas, dari internasional teman-teman, kemudian turun ke NAP kami, kemudian turun lagi ke domestic link antar kota di Indonesia, kemudian sampai dengan inner city atau dalam kotanya, misalkan nanti kita contoh kasus Universitas Mancung posisinya di Malang, inner city di Malang, kemudian sampai dengan last mile pelanggan akan seperti apa. Oke, ini topologi IP transit kami. Jadi kami punya kami lokasi di dua lokasi di Singapura, yakni di Global Switch dan Equinix. Kedua-duanya ini data center yang terkenal di Singapura, dan rata-rata semua provider, uplink provider dari luar negeri turun ke sana, pun demikian juga yang jemput pasti datang ke sana. I4T kebetulannya sudah kami aktifkan di sana, kami sediakan switch, kami sediakan PI itu provider edge. Kemudian kami juga gunakan core switch di sana. Kemudian kita bawa ke Indonesia melalui dua link, B2JS dan Jakabari. Jakabari ini posisinya juga on by company yang kami beli, Triasmera. Kemudian yang B2JS ini baru kami sewa karena kami pernah mengalami single satu kaki putus sehingga black off untuk I4T. Pernah kejadian seperti itu, sehingga selalu network topologi dan konfigurasi nanti yang mungkin 2 hari ini kita akan selalu diskusikan adalah redundancy. Karena high availability didapatkan dari redundant link tersebut. Mulai dari atas, uplink internasional, sampai dengan ke bawah domestik, kemudian sampai di inner city dalam kota, antar kota, kemudian dalam kota, bahkan sampai last mile. Kalaupun bisa, sebenarnya mungkin nanti akan kita diskusikan bagaimana redundancy dengan other provider. Mekanismenya seperti apa? Saya lihat di sini tadi kebetulan saya dapat WiFi, ternyata pakai bukan I4T. Padahal di sini ada I4T, tapi nggak apa-apa. Berarti sudah dilakukan redundancy di Universitas Mancung. Nanti kita coba elaborate seperti apa mekanisme. Mungkin teman-teman IT nanti boleh kita tanya atau enggak? Boleh. Nanti kita share aja ya. Artinya kan kita sekali lagi objektif kita adalah ya kita share ini keilmuan, karena ini ada di akademisi, jadi posisinya kita boundary terhadap
brand mungkin kita coba singkirkan nanti, dan hanya terjadi di ruangan ini. Pesan saya itu aja dulu. Oke, ini upstream kami, ada 5 upstream provider yang semuanya dari Singapura, kita ambilnya bla bla bla, nanti kita lihat boleh. Local exchange selalu setiap provider ISP, Internet Service Provider, biasanya terkoneksi ke local exchange, Open IXP maupun APG Indonesia Internet Exchange. Kemudian kita juga punya content provider, kita punya konten yang isinya adalah sebenarnya piring-piring yang biasa diakses oleh pengguna internet, Cloudflare, Google, terus Dropbox, Amazon dan sebagainya. Kenapa kami posisinya melakukan piring terhadap beberapa layanan ini, Microsoft misalkan, Cloudflare atau Dropbox misalkan? Ada yang bisa jawab nggak? Tebak aja, guess aja, boleh? Tebak aja. Kenapa sih sampai E4T bela-belain berpiring atau mencari konten provider? Sekali lagi kami sebutnya adalah konten provider karena di dalamnya memang banyak konten. Contoh kasusnya Dropbox, media penyimpanan kan pasti tinggi lah. Biasanya teman-teman simpan aja kapasitas di sana, mainnya kan di sana. Cloudflare biasanya untuk mempercepat loading web dan sebagainya itu kan di Cloudflare. Kenapa kok enggak? Ini nggak usah aja konten provider ditampil, ini nggak usah ada. Toh juga nanti juga lewat kan ke upstream itu, pasti lewat, nggak mungkin nggak lewat. Ada yang mau jawab? Tebak aja, biar nanti pun kita akan bergulir diskusinya. Ini idea? Oke. Ada lagi? Ide yang lain? Nggak ada. Prinsipnya, pada prinsipnya jawabannya tepat. Intinya kan adalah bagaimana kita melakukan efisiensi. Dibandingkan kita harus ini pointer, nggak ada, nggak punya. Oke, ini pada prinsipnya upstream provider ini berbayar. Kita membayar seperti halnya kita langganan ke ASP. Universitas Maco langganan ke ASP A, ASP B masih bayar. Tetapi kalau yang content provider sifatnya ini pasti piring bilateral, kerjasama, saling membutuhkan, mutualisme. Cloudflare butuh jaringannya atau networknya E4T untuk bisa mengakses cepat ke mereka. Maksudnya saling bertukarnya cepat gitu kan. Nah, ini jika traffic tadi misalkan ternyata tuh banyak yang ke Dropbox, dikit-dikit simpan, apapun disimpan, sampah pun juga disimpan. Biasanya kan seperti itu, pokoknya file dapat apa simpan, Nah, kalau posisinya kita atau E4T ya dalam konteks ini, kami nggak punya piring bilateral ke sini, otomatis linknya akan lari kemana? Ke upstream, membebani upstream. Upstream itu kami bayar, E4T bayar pun juga akan dibebankan ke pelanggan tentunya. Gitu. Jadi ini adalah efisiensi. Nanti kelihatannya di mana? Di threshold ya kelihatan lah. Pada prinsipnya path-nya akan lebih pendek daripada yang nggak punya connectivity bilateral seperti ini. Oke, next. Dari luar kita akan turun ke bawah tadi ke belok ada 2 yang ke Singapura, kemudian yang di jaringan dalam kotanya kita akan desain seperti ini. Jadi ada macam-macam, kemudian ini satu hal lagi, ini memang burung atau ada malam. Satu hal lagi posisinya ini dibuat untuk ring. Pertanyaannya lagi, karena kan kita ini di kampus ya, posisinya kita harus tanyakan why-nya, kenapa? Ada yang bantu jawab? Ini idea? Kenapa nggak
Ya udah lurus aja. Misalkan ini nggak kelihatan ya, ini malam ini. Ring 11 ini malam. Ini malam. Malam posisinya ada ke batu, kemudian ini ke Ponorogo, ya Ponorogo, kemudian ke atas Madiun posisinya, ada atas lagi ini ke Surabaya. Di Surabaya kita terima juga dengan kabel laut. Yang kuning adalah kabel laut, tidak hanya di darat tetapi juga di laut. Di udara belum. Di udara sebenarnya ada VSAT, tetapi VSAT pasti punya capacity yang sangat terbatas. Frekuensinya terbatas, capacity-nya sehingga terbatas. Posisinya ada yang mau jawab? Kenapa sih dibikin ring? Kenapa ini juga strength point gitu kan? Ada? Yang sini aja ya. Kalau kakaknya yang ini tadi posisinya udah jawab terus. Yang sini ada? Bantu jawab kenapa? Kenapa? Garisnya aja, nah, tebak aja kenapa? Kenapa sih dibikin ring sampai 16 lagi? Tuh, ya prinsipnya seperti itu. Saat terjadi sesuatu di anggaplah kanan dan kiri ya, kanan berarti bisa ke kiri dan seterusnya. Dari Malang posisinya kalau Surabaya putus ya udah bisa ke Batu dan seterusnya untuk nyampe ke Jakarta. Kita buat seperti itu teman-teman. Dan ini sekali lagi otomatis, nggak ada orang yang nolongin dulu enggak. Otomatis dengan kapasitas tinggi, teknologi yang digunakan di WDM. Tapi teman-teman di sini saya nggak akan jelasin teknologinya seperti apa, dalamannya seperti apa. Itu nanti. Yang pertama, saya bukan orang IP Core, artinya saya bukan orang yang mengurus yang seperti ini dalamannya. Tetapi kalaupun nanti teman-teman ingin tahu, kemungkinan pun juga kita nggak mungkin bisa share karena ini kan rahasia dapur di dalam provider. Cukup tahu di luarnya aja kita punya beberapa ring seperti itu. Wireless standar lah ya. Kebetulan ini juga punya keterbatasan. Wireless capacity yang bisa kita install ke pelanggan corporate kami hanya sampai dengan 100 Mbps. Biasanya memang untuk korporasi yang small. Kedua, biasanya kami gunakan untuk backup saja. Tapi ada kelebihan wireless dibandingkan dengan fiber optik. Mungkin ada yang mau nyebutin. Apa nih bedanya wireless? Wireless sebenarnya sama kayak WiFi dengan wireline, kabel, FO, UTP atau apapun, kabel atau wireless. Sekarang kan iPhone aja wireless charging, dari kabel. Tapi ada juga kabel. Kenapa? Ada kelebihan dan kekurangan masing-masing yang nanti kita ambil kelebihannya untuk kita jadikan solusi terhadap enterprise network supaya contingency plan atau redundancy-nya jalan dan sebagainya. Karena ada juga mindset, ini sekali lagi karena bahasa kita adalah bahasa akademis, ada lagi yang mindset-nya adalah FO, harus FO. Padahal sebenarnya ada beberapa kekurangan FO yang bisa di-cover oleh kelebihan wireless. Ada yang mau jawab? Apa tuh? Wireless. Hah? Kelebihannya ya wirelessnya itu tanpa ribet kabelnya. Oh, nggak ribet ya? Oke. Apa? Kabel memang ya. Ya sebenarnya sekali lagi ada beberapa item variabel. Contohnya bagaimana cara kita melakukan instalasinya, easy to develop. Wireless selama line offset, artinya secara sudut kita udah dapat pasti tembus. Bayangin ke tadi, misalkan di tower itu, untuk kita gelar wireless mungkin sehari selesai. Tembak sana nembak sini selesai. Pointing aja, line offset dapat. 100
100 Mbps, 50 dan sebagainya, tergantung frekuensi, tergantung perangkat dan lain sebagainya. Bayangin teman-teman, untuk sampai ke tower tersebut kita gelar kabel, belum izin Pak RT, Pak RW, belum gorong-gorong, belum macam-macam. Tetapi kalau FO sekalinya tergelar, mungkin kalau kabel tanam ya mungkin jarang putus kecuali gempa atau ya pas ada eskavator dan sebagainya. Tapi wireless sehari jadi, cuman dia punya kapasitas yang mungkin terbatas dan sebagainya. Nah, nanti akan kita mix karena salah satunya kan teman-teman jelas bahwa melakukan perencanaan, analisa dan sebagainya. Objektif dari lulusan S1. SI. Ini SI semua ya, maaf tadi saya belum sempat ngomongin. SI semua kan? Saya SI dulu. Oke, ini yang tadi saya jelaskan teman-teman. Tidak mungkin layanan 5G atau 4G sekalipun. 4G sekalipun itu posisinya dengan tower atau posisi cellular network yang menggunakan microwave tadi. Pasti nggak dapat 155 Mbps, anggap saja STM1 backbone-nya, kemudian didistribusikan untuk 4G, udah habis berapa lama 150. Tetapi kalau misalkan pakai fiber optik, setidaknya fiber optik itu pasti diimplementasikan PNG biasanya, setidaknya. Tapi pastinya akan bisa lebih, karena di tempat kami pun posisinya yang tadi ring dan sebagainya itu DWDM-nya sampai dengan ratusan giga. Cloud, ini yang kekinian. Cloud, Google Cloud, GCP, AWS, Azure dan sebagainya. I4T juga karena ini kekinian, sekali lagi teman-teman, kami juga bermain di sana. Apa yang kami berikan layanan untuk ini adalah direct connect, artinya on-prem server di premise di Universitas Macung misalkan, kita koneksikan dengan GCP atau AWS, biasanya untuk repository dan sebagainya, atau auto failover juga dan sebagainya. Posisinya seperti itu. I4D penyedia jaringan untuk dari on-prem, server on-prem ke cloud tadi. Cloudnya mana terserah. Di GCP bisa, berlangganan di GCP bisa, AWS bisa, Azure bisa dan sebagainya. Kami jadi partnernya untuk direct connect. Namanya direct connect, kalau AWS namanya direct connect DX, kalau di GCP tapi ada di website resmi mereka. Kami adalah salah satu partner untuk connectivity tersebut. Ini POP untuk di data center. Data center biasanya akan nanti kita bahas pada saat DC dan DRC, bagaimana disaster recovery itu selalu mensyaratkan untuk setidaknya 60 km dari server pusatnya. Misalkan di Macung, di tingkat feeder, setidaknya 60 km dari sini. Citraland, Surabaya misalkan, atau di Nusantara Surabaya, atau bahkan di Jakarta. Atau bahkan kalau mau biasanya juga langsung di Singapura sekalipun, kita juga udah aktif di sana. Nah ini, sekarang ini inner city. Ini jaringan kami yang ada di Malang. Ini Universitas Macung di sisi kanan. Memang jauh. POP kami saat ini yang kami aktifkan ada di Kedaung, di Kedaung sama Blimbing. Kedaung ya di tengah, Ramabinnya, kemudian di Blimbing. Yang dekat lagi ada di Batu, di sebelah kiri juga, kanan. Ini teman-teman. Ini posisinya. Nah, yang lingkaran ini adalah lingkaran coverage untuk wireless. Jadi posisinya kalau tadi kita sempat diskusi apakah Macung karena posisinya sudah ada fiber optik sebagai link, kita cover dengan radio, sepertinya pun juga kejauhan.
Ya, memang letaknya. Sekali lagi, solusi atau apapun yang akan kita coba sampaikan ke enterprise dalam konteks ini biasanya kita diskusi dan sebagainya untuk mencari titik yang paling idealnya seperti apa, itu tergantung juga dengan areanya seperti apa dan sebagainya. Di CDRC misalkan, di sini posisinya sudah ada on-prem server, kita mau DC di mana, nah kami tawarkan ya, misalkan di Citraland Surabaya tadi dan sebagainya. Seperti itu. Oke, ini yang dalam kota. Kemudian ini dari Kedaung sampai ke Mancung, posisinya seperti ini jalurnya, kurang lebihnya. Yang hijau adalah backbone kami, yang merah adalah last mile. Last mile berarti kabel terakhir dari Mancung ke Kedaung. Jadi ambilnya dari sana. Saya kurang hafal jalannya, mungkin teman-teman yang hafal area sini kira-kira seperti ini. Jalur kabelnya yang kita deliver sampai dengan Universitas Mancung. Oke, itu pengenalan lama ya. Tapi sekilas terkait P40. Jadi apa yang kami bisa lakukan, apa yang biasa kami sampaikan ke enterprise, solusi apa yang bisa kami deliver, ke strength point kami apa dan sebagainya. Nah sekarang kita masuk mungkin ke use case. Kemarin saya coba kontak Pak Yudi, posisinya banyakin use case saja, ya udah kita banyakin use case. Kita diskusi, silakan. Ini jadi adalah salah satu pelanggan kami. Ini saya besarin aja ya. Kelihatan tidak? Oke. PT-nya kita hide dulu. Nah, solusi yang kami tawarkan ini adalah dua layanan teman-teman, yakni internet dedicated standar lah, ISP yang lain masih bisa juga. Kemudian adalah layer 3 VPN. Nah, ini merupakan toko elektronik cukup besar dengan set yang tersebar. Jadi ini ada di Surabaya, Surabaya. Di Malang juga ada. Ini Malang yang sebelah sini, Legend S. Nah, ya coba ya. Kemudian di set Sumput juga ada, Pondok Indah Jakarta ada, Tempoel Jakarta juga ada. Nah, ini saya gambarkan di sini adalah yang pertama last mile. Teman-teman bisa lihat di sini semuanya redundant, semuanya selalu dua. Desain yang kita gunakan selalu FO dengan internet. Karena apa? Mungkin ada yang bisa bantu jawab. Di sini ada nggak ya? Oh ada informasinya. Ada yang bisa jawab kenapa kok kita bisa juga desain ini sebagai FO dengan backup wireless. Tadi sempat saya mention juga. Ada kelihatan di situ? Nggak kelihatan. Bentar, izin minum ya. Kata kuncinya ada di bandwidth, teman-teman. Jadi itu terlihat 50 plus 100. Ada yang hanya 20 plus 100. Rata-rata 20 plus 100. 20 plus 10, sorry. Cuman kecil aja. Kecil karena memang trafiknya ini adalah toko elektronik yang punya sebaran banyak, gudang dan sebagainya. Tetapi posisinya mereka menginginkan untuk kalau bisa nggak mati, tetapi nggak bisa. Sebagai network engineer, ya kita harusnya sepakat bahwa tidak ada yang menggaransi 100%. SLA pasti selalu 99, ya. Kalaupun data center tier yang paling tinggi di Indonesia di DCI kalau nggak salah itu 999, posisinya 99,999. Artinya dalam waktu 1 tahun dia hanya boleh down sekian menit per tahun. Tapi nggak ada yang akan
bilang bahwa 100% nggak ada. Entah servernya, entah CPU-nya, entah kipasnya, entah macam-macamnya nanti pasti ada masalah. Contoh kasus ini, sekali lagi spesialisasi kami adalah connectivity, contoh kasusnya ini. Nah, secara traffic kalau dilihat yang bagan merah di sini itu adalah traffic list line. Artinya ini kondisinya antar cabang pun bisa berkomunikasi. Karena ada desain yang lain posisinya antar cabang nggak boleh berkomunikasi. Contoh kasus misalkan Universitas Macung misalkan posisinya punya cabang banyak lah. Let's say punya cabang banyak, Kediri, terus misalkan ada lagi di mana Kalimantan, Sumatera dan sebagainya. Nah, antar cabang nggak boleh berkomunikasi kecuali harus lewat HO dulu, harus lewat head office. Bisa seperti itu. Tapi ini posisinya tidak menginginkan seperti itu. Jadi antar cabang boleh berkomunikasi. Nah, contoh kasus kenapa antar cabang berkomunikasi ada nggak yang tahu? Ada nggak kepikir nggak? Oh, cabang Surabaya boleh berkomunikasi langsung dengan cabang Pondok Indah Jakarta. Ada nggak contoh kasusnya? Ada kepikir mungkin kenapa kok antar cabang boleh tuh saling berkomunikasi langsung, nggak harus lewat HO, harus lewat head office-nya dulu. Kenapa? Biasanya kalau kayak pengiriman paket itu kantornya, yang komunikasinya ya harus real time, sama lewat promonya ada sisa. Oh sudah sampai di sini, jadi Bapak, yang lain ada? Real case sebenarnya apa? Prinsipnya adalah sentralisasi dan desentralisasi. Bisa jadi memang IT corporate-nya menginginkan bahwa nggak boleh, harus lewat pusat dulu. Apapun harus lewat pusat. Misalkan di pusat ternyata ada firewall inspection, email yang harus di screen dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi ada juga kebutuhan ternyata, oh antar cabang itu boleh telepon, VoIP. Meskipun sekarang ada WA dan sebagainya ya, tetapi kita sekali lagi ignore yang teknologi WA ya. Ignore yang teknologi WA, let's say VoIP, extension, phone extension posisinya. Surabaya mau ngecek, oh posisinya di gudang Pondok Indah ada nggak? Barangnya ada nggak di sana dan sebagainya. Phone. Karena phone kan posisinya nggak harus ke AO dulu gitu. Phone itu kan extension ya langsung direct gitu kan. Posisinya seperti itu. Tetapi ada juga yang tadi sentralisasi yang mewajibkan untuk semua komunikasinya harus ke HO dulu. Jadi tergantung. Ini adalah variabel-variabel yang nanti teman-teman temui saat ada di lapangan. Oh, saat nanti melakukan desain ya di-gather aja informasinya, posisinya. Apakah memang ada kebijakan, policy dari perusahaan untuk harus ke HO dulu. Antar cabang nggak boleh saling komunikasi direct dan sebagainya. Posisinya seperti itu. Pertanyaan kedua, sharing ya, diskusi ya posisinya. Kenapa kok ada internet dan ada layer 3 VPN? VPN aja lah gampangnya. Kalau layer 3 kan pilihan antara layer 2 dan layer 3. Nanti ada slide berikutnya yang kita akan ulik lagi kenapa kok layer 2, kenapa kok layer 3. Pada saat apa layer 2, pada saat apa layer 3. Nah sekarang ini contoh kasusnya, dia langganan internet dan layer 3. Kenapa? Ada yang punya ide? Saat apa sih? When? Sekarang pergantiannya when. Dari why, sekarang when. Kapan? Kapan sih saat kita desain seperti ini? Kapan sih kita berikan solusi internet dan layer 3? Kenapa kok nggak internet aja? Kan cukup internet aja. Kenapa kok nggak layer 3 aja? Semuanya dilewatin layer 3 dulu, kemudian yang
internet hanya di head office-nya. Ada desain yang seperti itu. Kenapa? Oke, ya prinsipnya jawabannya ya seperti itu kira-kira. Tetapi yang mungkin secara global gampangnya adalah memang ada kebutuhan untuk intranet dan internet. Kebetulan mereka sudah mengadopsi on-prem, server dan on-cloud. Nah, saat mereka melakukan akses terhadap on-prem, mereka akan lewat traffic yang VPN, yang internal, intranet dalam konteks ini. Tetapi begitu sudah on cloud, mereka pakai yang jaringan internet. Jadi saat ada kejadian dengan head office-nya, on-prem servernya, maka mereka aksesnya, aplikasinya akan dilewatkan ke internet untuk ke on cloud. Kira-kira seperti itu. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Oh iya, silakan. Ya, itu pasti ada di kontrak. Itu jatuhnya di SLA. Biasanya 99,5. Artinya dalam 1 bulan kurang lebihnya sekitar 4 jam. 4 jam downtime. Ya, sebulan. Pasti hitungannya sebulan. Jadi SLA-nya segitu. Nah, untuk meningkatkannya, sekarang kan kita bahas bagaimana cara kita meningkatkan SLA yang posisinya 99,5. Kalau posisi 1 kaki, ya berarti kemungkinan kalau misalkan terjadi sesuatu dengan yang kabel merah tadi atau mana tadi, itu posisinya kan ya udah tinggal nunggu aja diperbaiki gitu kan. Kira-kira ini misalkan ada terjadi di last mile, ya udah kita tinggal nunggu aja diperbaiki. Ini kurang lebih kalau nggak salah sekitar 3 kilo, 2, sekian kilo. Kalau saya baca laporan dari tim project ini sekitar 2 kilo. Nah, di sepanjang 2 kilo ini apa yang akan terjadi? Makin panjang makin bermasalah, masalahnya makin banyak. Ini RT 5 bermasalah, RT 10 ini kan banyak RT kalau udah 3 kilo ini, ada kelurahan mana dan sebagainya. Nah, maka dari itu kita sekali lagi dalam konteks akademis kita akan coba bahas bagaimana caranya supaya high availability. Salah satunya pasti dengan backup tadi. Apakah bisa disolusikan dengan single ISP tersebut? Artinya bisa aja minta ke ORD pasangin dong backup. Cuman ya tadi kita harus kalkulasikan, harus lihat dulu lokasinya. Nah, di Puncak Tidar mau arah mana lagi ya? Itu kan kira-kira gitu. Jalannya ya cuma 1 itu aja. Kira-kira seperti itu. Apakah oke, kita pasang wireless, tembus nggak ke POP terdekat kita dan sebagainya. Atau suggestion yang mungkin sekali lagi kita coba kita coba diskusikan adalah tadi menggunakan ISP lain. Yang mana tetapi pemilihan untuk 2 ISP teman-teman nanti kita coba cari tahu ini cocok nggak membackup ini. Jangan-jangan nih. Loh, jaringannya sama, uplink-nya sama. Loh, backup ke kondi gitu kira-kira. Gitu. Makanya kita harus teliti juga, artinya nggak A dengan B. Karena kecuali sekali lagi kita dihadapkan pada kondisi di mana there is no choice selain A dan B, ya wis. Gitu. Tetapi kita coba diskusikan bersama nanti posisinya di mana sih milihnya. Oh, upstreamnya beda. Iforte punya 5 tadi, Telia, Ojen, AE dan sebagainya.
Oh, ISP yang satunya punya, mungkin ada irisan, sama-sama ke HE, misalnya Hurikan Elektrik, sama-sama ke Telia. Oh, tapi yang ini punya lagi nih, beda nih di sini. Nah, cocok nih satu, masih satu loh ya, dua apa dan sebagainya. Kira-kira gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? SLA pasti ada di kontrak ya. Kalau untuk SLA sendiri itu dari pihak e-commerce sendiri yang membuatkan atau dari customer itu minta? Enggak, itu default. Biasanya default. Service provider akan selalu memberikan SLA sekian ya, 99,5 rata-rata. Di Forte 99,5, nggak tahu kalau provider yang lain, tetapi rata-rata sekian. Itu adalah pada prinsipnya angka nilai yang menjadi objektif dari provider tersebut, dari emosinya, dari profesi, dari tim maintenance-nya dan sebagainya, untuk bagaimana kejadiannya jangan sampai sebulan itu 4 jam jatuh. Upaya objektif. Bagaimana jika terjadi? Jawabannya biasanya restitusi. Artinya ada hak yang memang tidak terpenuhi sehingga ada kewajiban yang juga dikurangi. Jawabannya ya, jawaban normatifnya ya, ini sesuai kontrak biasanya demikian. Tapi restitusi buat apa kalau udah kan yang marah udah banyak banget. Nah, maka dari itu kita cari aja solusinya, nggak perlu kita mikirin restitusinya berapa. Bisa jadi restitusinya juga cuma ya berapa ratus ribu, tapi udah dimarahin, udah dikasih SP1 misalkan, kita jadi IP nanti ya teman-teman ya. Maka dari itu tadi kita pilih bibit bobot bebek, karena kan kita yang dipertaruhkan, nama kita. Kenapa sih kok milih ini? Apa justifikasimu? Oke? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada mic lagi? Nanti kita banyakin diskusi aja ya, ditanyain aja. Soalnya use case-nya ya terbatas itu aja. Selamat pagi Mbak. Perkenalkan nama saya Graciela dari Sistem Informasi Angkatan 22. Kebetulan saya ingin tertariknya itu di agak keluar sih sebenarnya daripada pembahasan kita pada hari ini ya. Jadi saya nggak tahu, boleh saya tanya sedikit agak keluar melenceng gitu ya Pak? Boleh. Boleh. Jadi saya nggak tahu apakah saya bisa jawab. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Tadi kan ada pertanyaan dari Mas Andi tentang SLA juga gitu ya. Sebenarnya itu kan berkaitan, karena tadi kalau nggak salah kan dari Iforte sendiri bisnisnya B2B ya, bisnis to bisnis gitu. Terus jadi kamu tertarik itu gimana sih proses bisnis dari Iforte itu sendiri? Kalau kan berhubungannya bukan ke customer gitu ya, tapi ke yang sesama instansi gitu. Jadi dalam berbisnis tuh proses bisnisnya Iforte itu seperti apa sih? Terus tadi di SLA tadi kan sudah 99,5% itu tadi ya. Lalu kan sebagai sebuah provider pastinya selalu berusaha untuk memenuhi gitu. Nah, dalam Iforte sendiri itu gimana sih prosedur yang dilakukan untuk menjamin layanan dan ketersediaan internetnya seperti itu? Karena kan terkait dengan kepuasan dari layanan ke pengguna gitu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama bisnis proses ya. Bisnis proses terkait apa ya berarti? Bisa secara general mungkin dari provider Iforte sendiri ke sebuah bisnis yang sebagai customer tadi itu bagaimana prosesnya dari Iforte itu memprovide ke mereka? Tipe saya boleh menambahkan bedanya cara melayani B2B dengan B2C itu bagaimana sih? Oke. Seperti itu. Siap. B2C Atau enggak? Atau enggak? Enggak. Oke, bisnis proses sebenarnya kan posisinya sekali lagi huge, artinya terlalu lebar. Artinya kita harus
kecilkan dulu. Contoh kecil tadi misalkan, bagaimana perbedaan mendasarnya kita B2C. Kalau B2C kan prinsipnya adalah ini mesh. Kalau konsumer kan mesh. Mau beli SIM card itu kan B2C. Mau paket combo berapa mega, berapa giga dan sebagainya. Terus di rumah dan sebagainya. Berhadapan dengan single KTP. ID-nya KTP. Kalau B2B NPWP. Secara perusahaan NPWP diwakili dengan biasanya IT dan penanggung jawab atau owner. Biasanya setidaknya 2, finance dan technical. Nah, prosesnya, bisnis prosesnya bagaimana ya? Biasanya ya kami kirim proposal dulu, terus hearing posisinya apakah kebutuhannya seperti ini dan sebagainya, misalkan untuk apa dan sebagainya. Apakah perlu kami desain seperti ini atau internet talk misalkan. Oh kalau internet talk berarti ya baik-baik aja gitu, nggak ada spesialnya gitu kan. Nah, bagaimana dengan SLA tadi yang kedua? Yang kita jaga ini pasti provider akan menjaga supaya long lasting. Bagaimana misalkan Universitas Ngacung kami jaga supaya tetap ada di Forte terus. Kalaupun kami harus merelakan beberapa hal, misalkan contoh kasus yang ini, kita coba nih cariin mana ya supaya kita bisa meningkatkan SLA-nya. Dikit-dikit kok putus di mana ya? Puncak Mandala. Ada apa sih di Puncak Mandala? Oh ya udah kita turunin aja dari kabel udara misalkan kita turunin dan sebagainya dan sebagainya. Way out sih pada prinsipnya, cuman sekali lagi contoh kasusnya lagi, kalau kita desain bagaimana dengan wireless kemana dan sebagainya. Oke, kita coba deh deketin nggak hanya ke Dawo, tetapi misalkan kami punya POP. Kalau di sini terlihatnya tawarkan 1, 2, 3, kemungkinan sih kalau ada salah satunya yang punyanya Metalindo. Mungkin kita bisa mungkin kita bisa jadikan solusi. Yang mungkin kita bisa jadikan solusi, tapi teman-teman, ini saya sebagai tugas saya di Forte adalah tukang itu. Saya adalah technical solution untuk atau pre-salesnya. Jadi saya harus berhitung bill of quantity atau material yang akan kita keluarkan dengan solusi yang tadi kita akan coba sampaikan untuk meningkatkan SLA tadi itu berapa? Biasanya akan berbanding lurus dengan harga jual. Kalaupun tidak berbanding lurus dengan harga jual, let's say misalkan ini 10 juta ditambah wireless nanti jadi 12 nya 11 atau berapa. Atau misalkan oleh teman-teman sales setelah saya hitung posisinya, oh enggak, tetap aja sebagai komplementari supaya kita long lasting dengan maju. Silakan. Itu kira-kira prosesnya ya. Apakah itu menjadi sebuah bisnis proses ya, kurang lebihnya demikian. Artinya kita selalu ada hearing dulu. Saya bagian pre-sales akan mendampingi teman sales, menghitung, memplanningkan solusinya, keluar sebuah angka ditawarkan sebagai quotation disetujui oleh pihak IT, owner dan sebagainya, form aplikasi berlangganan ditandatangani, kami lakukan instalasi. Kira-kira demikian. Sampai dengan nanti di handle oleh NOC tadi, yang videonya tadi, oh ini down berapa kali dan sebagainya, oh nggak kecapai nih SLA-nya, restitusi atau adakah improvement untuk di sini misalkan seperti itu. Menjawab? Semoga menjawab ya. Oke. Ada lagi? Ada yang nanya? Oh boleh. Perkenalkan saya Fafa 21. Nah, ini dari pertanyaan Chris barusan ya tentang SLA dan bisnis proses. Nah sebelumnya terserah, bebas. Cut, boleh. Dari kekinian.
kan sebelumnya sempat dibahas kalau seperti yang kasus Macung yang line-nya cuma satu aja begitu. Lalu, nah ini kalau misalnya di line ini tahun SLA-nya turun ini nanti bagaimana? Nah terus sama kakaknya disebutkan mungkin kita bisa backup dengan cari ISP yang lain. Nah kalau misalnya nyari ISP lain yang itu ada jalan yang ditempuh. Nah I4T itu bagaimana caranya bisnis prosesnya? Karena kan bahasanya kerjasama dengan kompetitor. Nah itu kalau boleh tahu di sharing bagaimana kira-kira? Baik. Bagaimana kondisinya jika salah satu opsinya atau opsinya lah ya, salah satu opsinya adalah kita menggandeng kompetitor. Oke. Sebenarnya no issue sih, bahkan ini kejadian. Artinya kan gini, kita kan di era kolaborasi ya, kolaborasi dan informasi. Artinya I4T seperti ini mungkin nggak perlu saya jelasin, teman-teman juga ternyata googling dan sebagainya dapat tuh jaringannya I4T itu kayak gini. Yang tadi saya sebutin kabel lautnya, oh ternyata I4T pakai ini nih dan sebagainya. Ada semua, sebenarnya ada semua. Karena memang zamannya seperti itu, ya kan. Nah, bagaimana kalau misalkan posisinya solusinya seperti itu? Kami sifatnya rekomendasi. Karena posisinya kalau kami yang berlangganan, contoh nih misalkan I4T berlangganan ke ASPB sebagai backupnya, saat ini belum ada kejadian, tetapi saat kejadian seperti itu yang biasanya kami lakukan adalah rekomendasi, Pak, Bapak bisa pakai ini, ASP ini juga mengcover wilayah Bapak, ASP ini juga kami sudah telusuri posisinya berbeda dengan kami, infrastrukturnya dan sebagainya. Keputusan tergantung lagi ke pelanggan. Biasanya yang terjadi ini biasanya ya teman-teman, tidak selalu seperti ini. Biasanya kan yang pertama menjadi isu selalu atau bottom line-nya adalah harga. Saat posisinya I4T anggaplah 10 juta, tetapi dengan adanya kejadian sehingga harus berlangganan ke ASP lain, otomatis kan I4T pas bakal turun tuh. I4T juga tidak akan mendinai jika posisinya memang trouble tiketnya bolak-balik gitu, sering banget mati di sini dan sebagainya gitu kan. Artinya justified gitu kan. Maka biasanya minta keringanan harga turun atau bandwidthnya juga diturunin. Posisinya budget ini digunakan oleh tim IT untuk berlangganan ke ASP yang lain. Seperti itu. Win-win sih, pada prinsipnya win-win. Prinsipnya sekali lagi kan improvement atau sekali lagi kata kuncinya SLA adalah dijaga gitu kan. Kalau posisinya tidak bisa menjaga SLA, otomatis pertanyaannya adalah apakah ada improvement untuk meningkatkan ini untuk achieve SLA-nya. Once gak ada, kemungkinan seperti itu. Worst case scenario biasanya terminit. Worst case scenario ya. Ini kan kita bicara secara akademis di ruangan ini, worst case scenario biasanya terminate karena nggak jadi better life dengan connectivity I4T gitu, jadi malah kena SP dan sebagainya, jadi mahasiswanya komplain dan sebagainya, IT-nya kena hujat dan sebagainya. Oke, semoga menjawab ya. Ada lagi? Pernah kejadian nyata seperti ini? Di Surabaya ada. Di Surabaya ada salah satu K12, artinya dia posisinya mempunyai SMA, SMP, SD dan sebagainya, mungkin cukup terkenal lah pada prinsipnya. Itu posisinya berlangganan ke I4T dan hanya ke I4T awalnya. Tetapi karena satu dan lain hal, ada beberapa titik yang posisinya kami juga nggak mampu, artinya nggak achieve. Kami pun harus mengakui itu, nggak ada yang selama ada data dan faktanya, kami pun akan mengakui itu dan kami merekomendasikan, Pak, silakan Bapak gunakan provider ini untuk membackup. So far sampai saat ini bahkan kami terus upgrade sih, bandwidthnya upgrade, biaya berlangganannya upgrade dan sebagainya, karena
Once menurut saya keterbukaan itu penting ya teman-teman. Ini agak melenceng dari topik. Ini message saya posisinya karena saya ada di industri. Prinsipnya gitu ya. Keterbukaan itu penting karena bagaimanapun juga saat kita nggak terbuka dengan pelanggan untuk mencari win-win solution, once again win-win solution, bukan win-lose, win-win solution. Saat kita nggak terbuka, pelanggannya tahu sendiri, ya kan? Itu akan lebih parah. Itu. Contoh nih, misal saya bilang owned by E40, all infrastructure. Sampai tahu tuh nanti, Pak di sini bukan, ini ternyata punyanya si X gitu, Bapak sewa ke X gitu. Kecuali di kawasan, iya biasanya di kawasan tertentu nggak boleh ada yang masuk, harus pakai dia gitu kan. Tapi pada prinsipnya teman-teman, saat terbuka dengan basic atau landasan win-win solution, everything okay. Biasanya long lasting sih. Ya sama kayak teman-teman pacaran atau apa ya, kalau nggak open, nggak terbuka, nggak jujur ya, ntar ketahuan ditinggalin lah. As simple as that. Di industri, di company, di perusahaan nanti juga akan ditemui. As simple as that. Ada pertanyaan? Kalau bisa nggak out of topic ya. Nanti saya jawabnya juga agak off topic, tapi nggak apa-apa. Kita coba layer 1 physical, tadi sudah saya jelaskan, layer 2, layer 3. Kita banyak bermainnya di layer 2, layer 3, layer 2, layer 3. Layer 4 transport ke atas sampai aplikasi, kebetulan bukan kami. Tapi di era kolaborasi tidak pernah menutup kemungkinan saat E40 diminta pendapat atau masukan pelanggan terkait apa nih, server apa yang dipakai, firewall apa yang dipakai dan sebagainya, kami ya free to discuss. Karena kan acuan kami juga biasanya Gartner posisinya, jadi dia di kuadran Gartner berapa, supaya kami juga mungkin kami nggak pakai, tetapi secara internasional itu udah nama besar. Ada lagi yang mau ditanyain? Ini sampai besok juga ya? Besok apa malah? Silakan. Karena nggak ada hands on sih, sekali lagi teman-teman, kalaupun hands on nanti kita masuk ke router dan sebagainya, nggak mungkin. Itu dapur sisa. Nah, atau ini aja ya. Kita pakai, oke, terminalnya kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Ini kelihatan ya? Nah, ini kan tools yang biasa dipakai nih, Crestron ya kan. Sekarang posisinya kita pakai aja. Kita mau cari tahu AS number-nya. Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Oke. Ini posisinya saya pakai WiFi WSI 5G. Kebetulan koneksinya pakai Misnet. Nah, ini toolsnya biasanya saya pakai BGP HE.net. Nanti dicoba aja.
Jadi posisi saat ini kita pakai Wishnet. Nah, ini lebih kepada biasanya cek yang saya lakukan saat ini untuk mengetahui kita pakai koneksi apa dengan AS number berapa. Teman-teman ada yang tahu AS number, Autonomous System Number? Ada? Pernah dengar? Nggak pernah? Oke, alhamdulillah, berarti nanti dapat ilmunya ya. AS number itu adalah posisinya Autonomous System Number, berarti itu adalah domain atau hal yang diakui untuk sebuah entitas dengan number tersebut. Nama itu digunakan untuk apa? Untuk pertukaran internet. Internet ini kan saling bertukar AS number. AS number ini Wishnet, tapi nggak enak juga ya saya kok jelasin Wishnet. Reporter dulu deh. Nanti pesan sponsornya nggak tersampai. Oke. IVOT punya AS number 17995. Artinya AS 17995 adalah nama lain dari perusahaan IVOT untuk identifikasi di internetnya sebagai ID. Nah, kapan digunakannya AS number ini? Saat pertukaran peer BGP. Nah, kita masuk ke bawah dulu. BGP. Ada yang pernah dengar BGP? Routing BGP, Border Gateway Protocol. Belum? Sama sekali? Ya, besok ya. Nggak apa-apa. Kulitnya aja dulu. Internet ini saling dipertukarkan, teman-teman. Contoh gampangnya seperti ini grafiknya. V artinya ini version, ini berarti adalah IP versi 4. Kita simpan dulu aja ya, versi 6 nanti kita kalau desimal base agak jelimet versi 4. Contoh kasus AS 17995 ini adalah IVOT. Kemudian, nah tadi yang sempat saya sampaikan NAP, Network Access Provider, ASP, itu selalu mempunyai unique ID number seperti ini, Autonomous System Number. IVOT untuk ASP-nya itu direpresentasikan dengan AS 17995. Di bgp.he.net ini teman-teman bisa mengetahui real. Ini diupdate-nya jarang sih, biasanya beberapa minggu baru update. Bahwa IVOT, ASP-nya IVOT ini tadi, nanti di scroll aja, disorot, itu posisinya akan nampak, posisinya ini adalah IVOT solusi internet. Terkoneksi paling besar, karena ini pipanya paling besar, ke berapa? 137.366. 137.366 ini siapa? IVOT. Kalau teman-teman tadi ingat, karena ini nomor jadi mungkin nggak ingat yang ini. 137.366. Ini adalah NAP, Network Access Provider IVOT. Jadi ISP-nya 17995 connect ke induknya tadi, dealer connect ke distributor itu 137.366. Kembali lagi, 137.366 terkoneksi kemana? Ke salah satunya Hurricane Electric LLC 6939 ini salah satunya. Tetapi di sini sebenarnya bisa ketahuan ini terbesar karena apa? Ini bold, teman-teman. Kelihatan kan ini bold. Ini autonomous sistem informasinya. Nah, sekarang kita balik lagi ke Wishnet.
hasil threshold kita kalau gunakan min A, threshold min A bla bla, ini kan Google ya, kelihatan kan ini 17451 bisnet. Kalau 00 berarti ini masih internal, AS nama private nggak ada, biasanya nggak ada. Kemudian ke 17451 pertama, 17 ini 17 masuk ini, sorry 17451. Kok nggak sama? Kenapa tidak sama? 17 Nah ini bisa. Ini 17451. Oh pertama 17451. Kemudian kemana? Ke sama, ke HE juga, ke Hurricane Electric juga. 6939. Nah, seperti yang tadi saya katakan, tadi kan ada tuh ilmunya, maksudnya kita sempat sudah saya sharing ya teman-teman bagaimana memilah dan memilihnya. Kecuali, nah sekali lagi disclaimer-nya adalah kecuali jika di area tersebut tidak ada pilihan, maka ya mungkin nggak apa-apa, kan sama-sama gitu kan. Tuh posisinya. Jadi 17451 juga salah satunya atau bahkan yang paling besar ke HE. I4T dari I4T kenapnya I4T juga ke HE juga. Ya kan? Tetapi teman-teman lihat di sini percabangannya kan ada banyak posisinya sebenarnya. Bisa dikecilin percabangannya ada banyak. Nah, nanti posisinya artinya dengan kondisi demikian, ini kan adalah data faktual yang kita bisa sajikan atau yang kita bisa analisa untuk pemilihan jika kita mau milih 2 ISP. Nama lainnya adalah multi homing. Jadi kita punya lebih dari 2 rumah multi homing, punya 2 gateway. Posisinya seperti itu. Tinggal dicatat aja, oh ini ke sini, oh ini ke sini, oh ini ada irisannya ini dan sebagainya, oh nggak apa-apa. Karena salah satunya misalkan di area tersebut nggak bisa pilihan yang lain. Kira-kira demikian. Contoh kasusnya demikian. Oke, itu. Nah, terus sekarang kita coba, ini kan kita posisinya ada di Universitas Majung keluar. Ini kan kita trace keluar, ya kan? Trace ke Google. Nah, sekarang kita coba cari tahu bagaimana sih dari luar kembali itu ke sini, ngetrace ke sini. Kita pakai IP-nya berapa? Dari luar kita cari, salah satu toolsnya adalah yang pasti Looking Glass, namanya Looking Glass, tapi biar gampang ini saya pakai Looking Glass punyanya 1299. Itu posisinya juga ada BGP, ada ping, ada traceroute. Kita coba traceroute dari luar untuk masuk ke dalam, tetapi kita harus tahu IP kita berapa, IP public kita. Kembali lagi kita coba di sini. IP public kita dideteksi 182.253.40.255. Kita coba cek untuk dari IP dari luar untuk menuju ke dalam, masuknya teman-teman, masuk ke dalam lagi. Dari Singapura kita bisa pilih nih, dari mana kita ngetesnya.
Tapi yang jelas ini dari luar pasti. Mau Singapura, mau sampai Tokyo pun bisa. Tinggal dipilih aja. Dari Eropa pun bisa. Jadi dari Eropa untuk menuju ke sini itu lewat mana aja sih? Kita coba trace menuju ke sini dari Singapura. Jadi ini adalah arah baliknya. Untuk apa? Ada nggak yang bisa jawab? Punya ide nggak? Untuk apa sih kita ngetes ini? Kita kan ngetes trace dari Macung, dari sini ke Google, keluar. Kemudian yang sekarang kita lakukan di sini adalah kita trace dari luar masuk ke Macung. Lewat mana? Untuk apa? Tools ini atau metode ini, kita bilangnya metode dulu aja. Metode ini kita gunakan saat apa? Saat apa dan kenapa? Kapan? Ada yang bisa punya ide? Tebak aja. Sayangnya nggak kelihatan sih dari matanya. Tapi ini adalah tools dari network tools untuk yang engineer lakukan pasti ini, nggak ada yang lain. Nah kalau nggak trace ping, ya untuk itu aja. Kan kita untuk mengetahui path lewat mana sih, berapa delaynya, kita lihat miliseconnya, berapa hopnya, berapa yang dilalui, kemana, lewat mana, dan sebagainya. Ada isu di mana. Dari sini kita bisa mengetahui muncul gejala-gejala, isu-isu yang mungkin kita bisa minta ke provider untuk perbaiki. Kira-kira seperti itu. Panjang ya? Ada wifi yang pakai e-voting? Enggak. Saya agak susah kalau jelasin. Banyaknya. Kalau ada. Gede. Ada, benar. Lagi. Kita terus ulang ya. Bukannya apa, saya khawatir salah yang jelasin. Punya orang soalnya. Nanti saya sok tahu jadi. Oke, ini. Nah, ini teman-teman. Lewatnya tadi seperti yang saya sampaikan 17995. Karena kita pakainya IP-nya ini. IP pabrik kita 103.165.218.233. AS-nya ASI Forte. Ini posisinya. Kemudian dari 17995 tadi dari ASP kemana sih? Ke 137.366 kan NAP-nya Forte. Kemudian kemana lagi? Ternyata ke 15169. Kita cek ya. Ke 15169.
Oh, langsung ke Google ternyata. Langsung ke Google dan posisinya ada di Google Amerika. 1569. Ini posisinya berarti di tadi. Ini penjelasan terkait piring. Nih. 15, 16, 9. Jadi untuk ke Google posisinya dari Forte itu adalah 1799 sebagai ISP, kemudian ke NAP dan langsung ke Directive. Artinya tidak melalui yang ini tadi, tidak melalui ke internasional. Nih, tidak melalui ke internasional karena melalui Directive. Karena Google 8888. Perbedaan mendasarnya seperti itu. Kenapa kok tadi seperti yang tadi kita jelaskan, piring kan gunanya itu, bilateral piring posisinya seperti itu. Nah, sekarang kita coba trace balik ya. Trace balik dengan ini. IP-nya 233 dari Singapura. Dari Singapura sampai ke Universitas Macung seperti apa? Baiknya, ini ngomong baiknya dulu ya. Baiknya adalah sebaiknya itu simetris. Artinya naiknya dan baliknya sama. Nih. Udah langsung di 7 hop. Dari Singapura sampai ke ini 233, kelihatan nggak? Ini 233, IP ini 7 hop dari Singapura Equinix. Ya kan? Lewatnya mana? Lewatnya Fortenap dan sebagainya dan seperti itu. Ini IP pabriknya Fortenap. Kita mengakses dari IP pabrik ini. Kita kembalinya dari Singapura 7 hop, sedangkan kita keluarnya dari Macung itu 10 hop karena memang ada di internalnya ada sampai 3 hop. Dari mungkin dari sini akses point sini ke router nggak tahu mana dan mana, kemudian baru ke I40. Kira-kira seperti itu. Kondisi demikian seharusnya sih simetris. Ini posisinya simetris, artinya keluar dan masuknya sama. Keluar dan masuknya sama, dan ini akan posisinya, kalau teman-teman perhatikan nanti akan ada di delay di round tripnya ini. Terkadang keluarnya lewat mana, masuknya lewat mana. Oke, itu. Nah, besok mungkin saya detailkan yang BGP ya, untuk internet network BGP. Nanti terkait BGP sebenarnya sangat banyak nanti aplikasinya. Saya juga mungkin salah satunya sebenarnya ini bukan ngomong kebiasaan ya, tetapi salah satu cara untuk redundant tadi seperti yang saya sampaikan di sini. Layoutnya adalah menggunakan IP transit, tetapi satu syarat utama dari IP transit ini adalah enterprise tersebut sudah harus memiliki AS number, autonomous system number. Ngurusnya di mana? Ngurusnya di ID NIC. Untuk pengetahuan posisinya, jadi akan mendapatkan AS number, ASN namanya, kemudian akan mendapatkan IP address juga. Ada nggak teman-teman yang posisinya
tahu kenapa sih saat redundancy uplink dibutuhkan itu mandatori AS number dan IP sendiri itu diperlukan. Ada yang tahu? Tebak aja kalau coba. Ada yang tahu? Sekali lagi teman-teman, AS number itu merepresentasikan ID untuk enterprise. AS number selalu berisikan IP public sendiri. Artinya IP public itu on by, bukan on sih harusnya, namanya dipinjamkan oleh IDNIC. IDNIC ini adalah registry dari Indonesia yang posisinya mengelola AS number dan IP public. Contoh kasus, kalau posisinya Universitas Macung tadi berlangganan 2 provider, IP-nya dari 2 provider itu sama atau berbeda? Beda blok pertama, beda blok atau sama? AS-nya juga berbeda, jadi dua-duanya berbeda teman-teman. Jadi si ASPA itu punya AS number 123 misalkan dengan IP 456, kemudian I4T punya AS number 345 dengan IP 111. Nah, sekarang bayangin kalau misalkan server digunakan untuk server, IP public tersebut digunakan untuk servernya menggunakan IP publiknya I4T 111. Kemudian I4T-nya mati. Apakah server itu dengan IP 111 masih dikenali di internet? Ya, artinya gampangnya adalah IP 111 itu tidak dikenali di internet karena linknya mati. Siapapun yang ber-IP 111, apakah itu server DNS, apakah web server, ataukah apapun yang ada di Macung ini, otomatis tidak bisa diakses. Meskipun di Macung ada ASP yang kedua yang masih hidup. Nah, itu landasan teorinya kenapa kok ini dibutuhkan. Landasan teorinya kenapa kok IP dan AS number ini dibutuhkan untuk, ya kalau bisa enterprise yang memang posisinya tadi kebutuhan untuk IP-nya itu akan selalu hidup meskipun multi homing, meskipun saya punya 2 ASP. Karena apa? Karena AS number dan IP tersebut dikenali lewat 2 jalur, baik I4T maupun X. Contoh kasusnya saat I4T punya 5 uplink tadi, American Electric, Telia, Singtel, NTT dan sebagainya. IP-nya I4T adalah blok sekian, 111/8 misalnya, satu kelas sendiri. Nah, di 4-4-nya atau di 5-5-nya tadi itu terpopulasikan, dikenal, boleh lewat A, boleh lewat Telia, boleh lewat Hurricane, boleh lewat ini dan sebagainya. Saat terjadi sesuatu dengan mereka, kalau 1 mati, 4 masih nyala, aman, tetap lewat. Pun demikian kondisinya dengan enterprise network. Saya bilang enterprise ya, mudah-mudahan sih segera diproses. Karena ini penting, pada prinsipnya ini penting. Karena ini adalah metodologi yang dibutuhkan untuk multi homing.
ASP atau lebih. Nah, kelanjutannya sebenarnya ada lagi namanya IDRAN. Pernah dengar teman-teman IDRAN? IDRAN, Research and Education Network. IDRAN, Indonesia Research and Education Network. I4T ada di salah satunya. Bukunya I4T. Nah, ini adalah kumpulan-kumpulan jurnal, pokoknya intinya network untuk riset dan edukasi. Menurut saya sih ini salah satu yang penting untuk, sekali lagi ya, ini kan dalam konteks edukasi akademi. Jadi nanti teman-teman kalau posisinya connect ke sini, ya ada banyak sih, ada jurnal, ada ini dan sebagainya. Intinya terkoneksi dengan publikasi-publikasi. Apakah ini penting atau nggak penting? Ya tergantung sih, each depend. Tetapi menurut saya ini cukup penting untuk dunia pendidikan. Nah, salah satu syaratnya untuk bisa terkoneksi adalah mempunyai AS number sendiri dan IP sendiri. Otomatis begitu punya AS number sendiri, pasti punya IP sendiri. Punya IP sendiri belum tentu punya AS dulu, tapi aturan sekarang itu udah jadi pair, udah harus AS number otomatis dapat IP. Itu internet, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Atau apa ya? Ada mata kuliah yang ini kita coba diskusiin? Ada mata kuliah yang network atau apa yang teman-teman mau tanyain di lapangan sebenarnya seperti apa sih? Ada? Ada yang mau tanya? Di luar ini boleh, out of topic boleh, tapi jangan jauh-jauh dari layar 3. Ada yang mau nanya? Ini saya coba buat slide ini. Menurut teman-teman, ini apakah memang solusi dari high availability? Atau oh kurang Pak, kurang nggak karena ini, karena ini apa dan sebagainya? Silakan dikomentari. Saya coba banderikan customer network ada, last mile ada, inner dan intercity-nya ada, internet juga ada. Segmen mana yang vulnerable? Segmen mana yang kurang pas untuk teman-teman sebagai high availability solution? Kan teman-teman melakukan analisa dan sebagainya. Oh, ini ada. Atau oh ini kurang karena apa? Ini kurang karena apa? Kekurangnya karena jika digunakan pada saat kondisi demikian, kenapa dan sebagainya. Ada? Atau sepakat? Jangan mau DPR. Sepakat? Apa? Coba dari sini. Nah, apa? Saya dari sini juga beda. Saya dengerin boleh, bebas berpendapat teman. Kita sharing aja. Sebelumnya ini saya belum pernah mendapat mata kuliah tentang jaringan ya, jadinya ini saya masih ngawang-ngawang. Tapi kalau saya melihat grafik di depan ini, yang vulnerable-nya itu ya antara intercity network dengan internet gateway-nya. Karena hanya
hanya ada satu sambungan di sana, satu gateway. Nah, saya juga kurang paham apakah itu maksudnya memang gateway itu hanya sekedar simbol atau lambang saja, tapi secara praktik bisa connect banyak gateway, atau memang secara desain teknikalnya itu cuma nyambung, ibarat kabelnya cuma nyambung satu saja begitu. Yang kalau memang itu yang terjadi ya vulnerable di sana, kalau putus tergangguan di sana itu vulnerable, bagian yang kiri semuanya down. Itu sih yang saya lihat. Baik, terima kasih. Secara visual ya, karena kan posisinya direpresentasikan dengan single gateway router di sana. Tapi sebenarnya multi. Ada lagi yang lain? Tebak aja. Tapi tadi dimention bahwa belum dapat mata kuliah jaringan. Oke. Yang sana sudah? Belum. Ini rata-rata belum. Yang sudah mana? Yang sudah ada nggak? Yang sudah aja. Yang sudah, kasih komentar dong. Nah kalau belum, kasih komentar. Ayo. Feel free aja, nggak apa-apa. Ini kan nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Karena biasanya salah dan benar itu tergantung dari situasi dan kondisi saat itu. Ayo. Komentar aja. Oh, ini Pak, semua vulnerable. Ya nggak apa-apa juga. Kenapa? Tinggal gitu aja sih. Ada? Atau sudah best practice? Sepakat? Nah, jangan sepakat aja. Jadi secara last mile ada dua koneksi, kemudian inner city dan intercity-nya udah ya direpresentasikan di awan, berarti udah saling terhubung, terkoneksi. Kemudian untuk di sisi internet gateway-nya ya sudah multi branch lah, rantingnya banyak dan sebagainya. Vulnerability-nya sebenarnya bisa jadi justru ada di customer network ini. Semuanya sudah dua, setidaknya dua. Konsep dari high availability teman-teman itu 1+1 setidaknya. Jadi selalu dua, setidaknya. Semuanya end to end, ujung ke ujung. Dari international link, dari internet gateway itu udah dua, bahkan lebih. Dari dalam kotanya udah dua, lebih. Dari last mile-nya udah dua, lebih. Nah, perangkatnya ternyata cuma satu. Masuk ke router yang sama, masuk ke switch yang sama, masuk ke perangkat device yang sama pada prinsipnya, satu jadinya, bukan 1+1. Nah, vulnerable. Kita deteksi itu vulnerable di situ. Jadi selalu konsep high availability, konsep redundancy itu selalu 1+1 setidaknya, 1+2 boleh. Tapi tinggal kita bagaimana memanfaatkannya, karena nanti akan ada sebuah pertanyaan lagi. I40 punya 5 uplink, Pak, bagaimana untuk baginya? Nah, pusing lagi kan? Ada pertanyaan, karena kebanyakan juga ya nggak bagus, nggak ada backup juga nggak bagus. Artinya 1+1 dengan nanti apa metodologi yang kita gunakan? Load balance, load share, pakai BGP, pakai banyak metodologinya. Itu kira-kira gitu teman-teman. Nah, cuman saya agak shock teman-teman kok
kok belum dapat materi network juga, jadi kok agak melompat juga sih. Berarti saya tadi bicara layar 1, 2, 3 nggak tahu juga ya? Loh tadi nggak ada yang bilang bahwa OSI 7 layer nggak ada yang tahu. OSI 7 layer berarti belum ya? Loh, berarti tadi saya bilang layar 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai aplikasi saya enggak, kita akan bermain di layar 2 dan 3. Belum ya? Belum nggak yang saya maksud. Ya. Masih ada besok. Oke, yaudah kalau gitu yang teman-teman temuin deh di kesehariannya, kira-kira case apa sih gitu. Misalkan di rumah apa gitu ya, mungkin kita coba share dulu. Karena sebenarnya teman-teman, prinsipnya internet is everywhere. Di genggaman tangan teman-teman pun handphonenya juga internet sebenarnya. Jadi dari handphonenya teman-teman sampai ke BTS seluler itu GSM. Dari BTS seluler baru tadi yang saya jelaskan gitu kan, FO-nya, ininya, redundansinya dan sebagainya. Apa? Coba boleh sharing apa? Mungkin ada yang saya sempat beberapa tempat waktu saya kunjungi juga sama, saya sharing seperti ini di teman-teman di education juga. Posisinya ternyata sudah pernah bikin RT RW, bahkan ya kayak gitu lah. Mungkin nggak di kelas ya, artinya kan di lapangan bahkan lebih hands on teman-teman seperti itu. Oh bikin RT RW, oh langganan, atau kalau misalkan teman-teman nggak bikin langganan RT RW nggak, yang nggak punya brand ya, misalkan bukan IndiHome, bukan Bisnet Home dan sebagainya, RT RW biasanya indikator utamanya harganya miring. Kalau biasanya jualannya IndiHome atau Bisnet di 300-an ribu dan sebagainya, ini biasanya 100-an atau pakai wireless atau apa. Ada nggak? Sharing itu aja dulu. Besok saya coba bikin materi yang mulai OSI 7 layer. Ada? Nggak ada ya? Kalau nggak ada berarti benar. Sudah benar. Tadi berarti secara legal teman-teman juga mensupport yang ASP yang memang benar gitu kan. Kalau RTRW biasanya itu sekali lagi biasanya ya boleh dikatakan Spanyol, separuh nyolong gitu ya. Dia nggak berizin dan sebagainya. Makanya ya, tapi bukan nggak ada ya fenomena di Indonesia, fenomena di kota kecil biasanya hal itu ditemui. Karena untuk cutting cost dan sebagainya, untuk pengurusan izin dan sebagainya itu juga costly. Tapi karena kita berupaya, kita mendapatkan cuan dari apa yang kita upayakan secara perusahaan, itu memang harus dilakukan dan harus comply pada prinsipnya. Ada yang bertanya kan? Pertanyaan deh? Ada? Ada? Boleh. Silakan. Iya, saya dari angkatan 23 semester 1. Mau tanya, tadi dijelaskan ada visa di kayak tadi kan pakai fiber optic, terus microwave tadi yang ini BDS, terus ada visa itu apa ya? Terus mau tanya, nah sekarang kayaknya mau dihilangkan buat jaringan ini, ada empat. Nah, oh iya. Tapi kalau bisa, saya langsung di sini aja. Oke. Bisa saja, mau ditanyakan. Juga mau tanya apa kayak katanya kan kalau di Indonesia mau dihilangin buat Lepas. enggak perlembagaan analognya, nah biar nggak ada tapi
jadi dikali semua. Terus Salah mau satu tanya, itu kita. terus mau tanya juga, ini versi 6 itu buat 5G. Saya kurang tahu. Dua ya pertanyaannya. Ini diwakili pertanyaannya yang pertama terkait dengan visa.